semuanya, balik lagi sama kita, aku Karsa, Dan aku Sabira. di channel Kominter atau Komunikasi Interpersonal. Nah, episode kali ini kita bakal bahas soal persepsi nih. Tapi sebelumnya aku mau nanya kabar dulu. Sabira kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Ya ada banyak ups and downs, cuman ya baiklah overall. Kalau organisasi aman ya? Banyak rapat nih kayaknya. Aduh, jangan diungkit. Oke, keren banget Mbak aktivis kita lah. Selanjutnya kita langsung lanjut aja nih ya ke soal persepsi. Aku mau nanya nih sebenarnya Kak, kamu pernah nggak sih ngalamin sensasi seperti melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu gitu? Pernah dong pastinya. Itu kayak yang dialamin sehari-hari gitu gak sih? Nah, proses setelah mengalami sensasi itu disebut juga dengan persepsi. Jadi, kita mengorganisasikan dan juga menginterpretasikan sensasi tersebut untuk memberi makna terhadap lingkungan sekitar kita. Contohnya tuh gimana ya? Misalnya nih ya, kan kita lihat kucing tuh lewat. Nah, persepsi kita terhadap kucing itu tergantung sama pengalaman kita di masa lampau sama kucing. Misalnya kita tuh pernah dicakar ya. Kita mungkin akan merasa takut ya karena punya pengalaman buruk sama kucing. Tapi kalau misalnya kita nggak ada pengalaman buruk ya dan kita suka dan nyaman, itu mungkin kita bakal merasa lebih senang dan juga mau ngedeketin atau main sama kucing. Oh, paham. Jadi persepsi itu penting ya. Soalnya dengan persepsi ini kita bisa ngasih makna ya terhadap apa yang kita alami. Bener. Selain itu, persepsi juga bisa mengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita bertindak terhadap suatu situasi tertentu. Ngomong-ngomong soal persepsi, kalau dari Sabira sendiri ada nggak sih pengalaman yang berkaitan dengan persepsi? Mungkin pernah kali ya, waktu aku ngajak temanku makan bareng dan aku karena suka bakso ya, dan aku ngajaknya tuh ke warung bakso gitu, dan aku mikir semua orang tuh suka bakso, soalnya bakso tuh enak. Dan ya pastinya bikin lapar ya ngeliatnya aja gitu. Tapi ternyata temanku ini malah nggak suka bakso, dan dia malah ngerasa mual kalau mencium bau daging sapi gitu. Nah kalau gitu dari kamu sendiri ada pengalaman nggak? Kalau dari aku itu dulu pas SMA sempat ada satu anak tuh yang kata temen-temen itu dia ngeselin kayak gitu. Tapi sebenarnya aku nggak begitu ingat sih dia dibilang ngeselinnya itu karena apa dan gimana gitu. Tapi gara-gara kayak omongan-omongan temen aku, jadinya kayak aku punya mindset gitu kayak, oh anak ini ngeselin ya gitu, kayak berusaha menghindar gitu jadinya. Padahal waktu itu aku sendiri juga nggak tahu, nggak terlalu. Tapi tiba-tiba ada kayak tugas kelompokan yang aku harus ngerjain berdua sama dia gitu. Dan pas itu kita banyak ngobrol. Terus akhirnya dari obrolan itu terdapat banyak kesamaan gitu, kayak kita sama-sama suka Taylor Swift gitu. Dari situ persepsi aku ke dia jadi berubah dan akhirnya kita jadi teman dekat sampai sekarang. Wah, kok misalnya waktu itu nggak nugas bareng, tapi persepsi kamu ke dia masih sama dong ya? Bener juga sih. Mungkin bisa aja sampai sekarang persepsiku ke dia bisa gak berubah ya, tetap sama kayak kata orang-orang. Kalau misalnya kita nggak ngobrol pas itu, dan sekarang ini aku juga pengen tahu. Misalnya kalau dari pengalaman subscriber nih dari cita-cita kita terkait persepsi, kemarin tuh udah banyak sih yang ngirimin dan makasih juga ya buat teman-teman. Tapi di sini aku bakal bacain 2 pengalaman aja. Mungkin Sabira bisa bacain dulu cerita yang pertama. Oke, jadi aku baca cerita pertama ya. Ini ada yang satu ini dari yang namanya Hina. Halo, namaku Ina. Bicara soal persepsi, aku ada satu cerita nih yang langsung muncul di pikiran. Jadi pas SMA dulu, aku punya guru yang selalu jadi favorit semua orang. Guru itu emang baik banget sih. Kita semua suka dan pasti senang kalau misalnya dia jadi wali kelas. Pokoknya bagi kita semua dia itu guru yang paling dijadiin role model deh gitu. Tapi pas deket kelulusan tuh dia tiba-tiba ngabarin kalau dia keluar di sekolah. Dan semua heran dong ya. Terus gak lama akhirnya sebar tuh kalau ternyata dia keluar karena dilaporin atas pelecehan ke salah satu siswi. Waduh, itu rasanya gimana ya? Pasti orang-orang tuh yang awalnya ngira dia baik banget sampai jadi role model, ternyata gak sebaik itu. Kalau dari aku sih pasti juga kecewa sih, apalagi dari teman-teman di sekolah itu ya. Betul. Nah, jadi ini ada namanya tuh halo effect.
Kalau efek tuh jadi kalau misalnya kita tuh percaya bahwa seseorang itu punya beberapa kualitas positif, kita jadi nyimpulin kepada punya kualitas positif yang lain juga. Hal ini juga berlaku buat sebaliknya ya. Kalau yang bisa disebut itu tuh, kalau yang sebaliknya itu namanya reverse halo effect. Selain itu, juga gak bisa menduga apa yang di benak orang lain. Jadi persepsi kita mungkin tidak selalu sesuai dengan kenyataan atau pemikiran orang lain. Bener sih, aku juga setuju akan hal itu sih, Syaf. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya ke cerita selanjutnya dari subscriber kedua. Hai Kak, aku Marli dan masih SMP nih. Aku sebenarnya bukan anak yang termasuk pintar, tapi waktu kelas 1 SMP aku masuk ke kelas yang bisa dibilang sebagai kelas unggulan. Dan emang guru-guru bilang kelas kami termasuk punya nilai rata-rata yang tinggi. Semenjak naik kelas, siswa ini diacak dan aku masuk ke kelas yang isinya notabene anak nakal gitu. Karena banyak yang sering bolos dan juga banyak yang masuk BK karena sering melanggar peraturan sekolah. Gak sedikit juga guru dan teman-teman bilang kelasku buruk dan ternyata hal itu berdampak pada nilai dan motivasiku juga turun. Waduh, sebelumnya berarti semangat Marli nih keren banget ya, dan pasti bisa menghadapi ini. Kayaknya kita perlu ngasih semangat positif lagi nih buat Marli dan teman-teman semua juga. Bener, semangat Marli. Memang bener ya, kalau lingkungan atau orang sekitar kita positif itu vibes-nya, maka kita bakal kena positifnya juga. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya ya lingkungannya vibes-nya negatif gitu, kayak kita jadi kayak gitu ya, kurang gitu. Ya, real sih, bener banget. Nah, ada istilah baru nih, namanya Pygmalion Effect, atau fenomena yang dijelasin bahwa semakin baik ekspektasi yang diberikan atau diterima, semakin baik pula performa orang tersebut. Dengan kata lain, ekspektasi positif yang kita berikan kepada orang lain itu berpengaruh pada motivasinya untuk menjadi sama dengan ekspektasi yang kita punya. Oh, jadi nggak misalnya kita ada kerja kelompok tuh, terus kita sendiri kayak harus memanifesting, memberi ekspektasi yang baik ya buat teman-teman kelompok kita biar hasilnya juga baik gitu. Iya, sejenis itulah. Oke, jadi dalam episode ini kita udah bahas nih terkait persepsi, mulai dari persepsi itu apa, contohnya apa, pentingnya persepsi, sampai ke cerita pengalaman pribadi dari subscriber. Oke, makasih Sabira udah menjelaskan banyak teori yang tadi yang berhubungan dengan persepsi, dan makasih juga buat para penonton yang nonton ini dan dengan kita. Aku juga masih mau ngasih tahu nih, kalau di sesi berikutnya kita bakal bahas tentang self-disclosure atau pengungkapan diri. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalaman tentang self-disclosure atau mengungkap diri, bisa kirimin ceritanya di link diskusi di bawah ini ya. Udah banget, kami tunggu ya cerita dari kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. See you in the next video. Bye. Bye.